斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 47 mempersiapkan pengalaman. 1. Tidak, menurut aturan di dalam klan, pendatang baru harus diperiksa selama 3 tahun sebelum mereka dapat dinaturalisasi. Pada saat yang sama, di aula klan Xiao, seorang tetua berkata dengan suara kasar dengan mata bulat. Xiao Li dan Xiao Long duduk di tengah aula, berdiskusi dengan para tetua di 2 baris tentang pendaftaran awal klan Xiao Yan. Sudah dibahas selama 2 jam saat ini. Seperti yang diharapkan oleh Xiao Li, ada memang banyak sesepuh yang berusaha sekuat tenaga untuk ditentang. Kedua belah pihak berdebat dan tidak bisa lewat. Alasan untuk mendukung adalah bahwa hal-hal khusus dapat ditangani secara khusus, dan para jenius seperti Xiao Yan harus diberikan perhatian khusus. Tetapi alasan untuk menentang juga sangat kuat, yaitu, aturan klan adalah aturan klan, dan tidak ada yang bisa membuat pengecualian, jika tidak aturan klan di mana otoritasnya. Kedua belah pihak bersikeras pada kata-kata mereka sendiri, dan perselisihan tidak dapat diselesaikan. Wajah Xiao Long sangat buruk, dan dia menamparkan meja dengan telapak tangan yang berat. Meja itu tiba-tiba dicincang dan berceceran, dan cangkir teh di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi hancur. Temperamen Xiao Long tidak terlalu baik. Beberapa tetua memblokirnya seperti ini, yang membuatnya sangat tidak senang. Jika seorang jenius seperti Xiao Yan tidak memberinya naturalisasi sesegera mungkin, dia masih akan menunggu 3 tahun untuk mematuhi aturan klan. Jika dia ditarik seperti Kaisar Minggo, sudah terlambat untuk menangis. Tidak ada yang menetapkan bahwa klan tidak dapat memasuki pasukan lain, selama dia tidak dinaturalisasi, dia bisa. Ketika para tetua melihat Xiao Long marah, leher mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Posisi Xiao Long di klan Xiao adalah yang kedua setelah Xiao Li, jadi tentu saja tidak ada yang berani mengeluarkan suara ketika Xiao Long marah. Ketika para tetua klan Xiao tidak berani berbicara, seorang tetua yang duduk di sudut tiba-tiba berdiri dan berkata, memang tidak pantas untuk gegabah mendaftarkan anggota klan terlebih dahulu yang melanggar aturan klan. Dia adalah seorang jenius, semua orang dapat melihatnya. Sebagai kasus khusus, juga dimungkinkan untuk bergabung dengan klan terlebih dahulu, paling banyak 2 tahun sebelumnya, tetapi pertama-tama biarkan dia menantang seseorang yang lebih kuat darinya. Hanya jika dia menang, dia sekarang berada di tahap tengah Kaisar Pertarungan Bintang 1. Setahun kemudian, klan memilih Kaisar Do Bintang 1 yang terlambat untuk menantangnya. Apa pendapatmu tentang para tetua? Ini jelas merupakan metode keseimbangan, dan tidak ada yang boleh tersinggung. Meskipun agak berlebihan, ini dapat dianggap sebagai langkah Xiao Long. Di bawah situasi saat ini, saya khawatir ini adalah satu-satunya cara. Ekspresi Xiao Long sedikit melunak. Xiao Li juga tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara. Jika dia benar-benar ingin memaksa Xiao Yan untuk dinaturalisasi terlebih dahulu, dia mungkin tidak dapat meyakinkan publik, jadi dia bertanya pada Xiao Long, tidak apa-apa, Xiao Long, apa menurutmu? Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 48 mempersiapkan pengalaman. 2. Mata Xiao Long berbinar ketika dia mendengar kata taruhan. Semua orang menggelengkan kepala tanpa daya. Xiao Long selalu seperti ini, kecanduan judi seperti hidupnya. Taruhan apa? Ayo bertaruh bahwa Xiao Yan bisa menantang dan menang, bagaimana dengan itu? Xiao Li mengangkat alisnya dan berkata perlahan, kepribadian judi Xiao Long dipegang erat olehnya. Sial, saya juga ingin bertaruh pada Xiao Yan untuk menang, tetapi dia hanya di tahap tengah sekarang. Dia ingin memenangkan tahap akhir, apakah mungkin? Kesenjangan level, bukankah Anda menipu saya? Xiao Long meraung, dan mereka yang tetua yang menentang naturalisasi awal Xiao Yan diam-diam bahagia di hati mereka. Xiao Li adalah pemimpinnya, dan Xiao Long adalah tetua ketiga. Emosinya sangat mudah tersinggung. Jika bukan karena aturan klan, mereka tidak ingin menyinggung keduanya. Xiao Yan tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Lalu kamu bertaruh pada Xiao Yan dan kalah. Xiao Li berkata sambil menyeringai, merentangkan tangannya. Para tetua memandang Xiao Long dan Xiao Li di depan mereka dan menggelengkan kepala tanpa daya. Apakah ini masih yang lebih tua? Benar-benar membuat taruhan. Kamu, Xiao Long mendengus, melambaikan tangannya, dan melangkah pergi. Haha, itu dia, ayo kita bubar pertemuannya. Xiao Li tertawa dan melambaikan tangannya. Setelah para tetua mengakhiri pertemuan, di sebuah ruangan, seorang tetua dari klan Xiao duduk di dalamnya, dan seorang pemuda berdiri di samping tetua dengan ekspresi aneh di wajahnya. Leluhur, Xiao Yan itu, apakah kamu ingin menghapusnya? Pria muda itu membungkuk dengan ekspresi muram, dan membelai tangannya, mewakili arti pembunuhan. Penatua itu menatapnya dengan marah, jangan melakukan hal bodoh, nak.
Dia adalah jenius pertama dari keluarga Xiao sekarang, dan bahkan Xiao Qi tidak dapat mengejarnya. Jika kamu membunuhnya, bukankah kamu mencari kematian? Dia berkata dengan kejam, dan kemudian berkata dengan senyum sinis, "Hei, tapi hari ini rencanaku sukses sempurna." Jika dia ingin menjadi anggota klan terlebih dahulu, dia harus menantang anggota klan yang satu level yang lebih tinggi darinya. Itu adalah pembunuhan yang hilang. Kesempatan bagusnya, Bidou meleset, jadi tidak mudah untuk dikejar, bukankah itu luar biasa? Wajah pemuda itu berubah, dan dia mengangguk sebagai tanggapan terhadap yang lebih tua, tetapi dia memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 49 mempersiapkan pengalaman 3. Pada saat ini di menara, Xiao Yan telah berkultivasi selama 1 malam, dan Xiao Yan menggunakan Fen Jue di tubuhnya lebih mahir. Tanpa kehijauan di awal, setiap operasi di tubuh Xiao Yan membuat suara menderu. Ini jenis suara perlahan melayang di lapisan pemurnian udara. Panggilan. Setelah menjalankan Burning Jue beberapa kali, Xiao Yan mengangguk puas dan perlahan membuka matanya. Setelah malam operasi siklik Burning Jue, ada jejak panas yang berapi-api di tubuh Xiao Yan, yang seharusnya disebabkan oleh Burning Jue yang lengkap ini. Aku bisa menyerap pil obat. Xiao Yan menjilat bibirnya dan bergumam pelan. Cahaya di tangannya bergetar, dan botol giok muncul di tangan Xiao Yan, dan lapisan pemurnian udara dipenuhi dengan dupa obat. Pil obat kekaisaran ini secara alami disempurnakan oleh Xiao Long untuk Xiao Yan. Menurut Xiao Long, ini sangat membantu Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa harapan di dalam hatinya karena dia tidak tahu apakah dia bisa mencapai puncak tahap tengah Dou di bintang 1 setelah menyerap pil obat. Xiao Yan melihat obat mujarab yang diisi dengan energi yang sangat besar dalam botol giok, dan tidak bisa menahan untuk menelan. Di dalam botol giok, ada 5 pil obat tingkat kaisar. Xiao Yan dengan hati-hati menuangkan satu dari botol giok dan meletakkannya di telapak tangannya. Semacam kekuatan tiba-tiba memenuhi tubuh Xiao Yan. Dengan jentikan telapak tangan, pil obat langsung berubah menjadi sinar cahaya dan masuk ke mulut Xiao Yan. Begitu memasuki mulut Xiao Yan, sejumlah besar energi meledak, dan Xiao Yan dengan cepat mengejang energi untuk membungkusnya, memperlambatnya, perlahan diserap. Aura Xiao Yan juga melonjak ke atas dengan kecepatan melonjak yang cepat. Di bawah penyempurnaan bersama Douqi Xiao Yan dan Chaos Shen Yan, aura Xiao Yan yang awalnya melonjak perlahan melambat. Pil obat kaisar tidak dapat memenuhi kebutuhan Xiao Yan sama sekali. Xiao Yan tidak punya pilihan selain tersenyum masam, energi yang dibutuhkan untuk promosinya sendiri terlalu besar sekarang. Tanpa berpikir lagi, dia menuangkan pil obat kekaisaran dari botol giok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Xiao Yan menemukan bahwa energi yang kedua tampaknya lebih kuat dari yang pertama. Sementara Xiao Yan berkultivasi, kekuatan di lapisan pemurnian udara mengalir lagi, dan rasa penindasan yang kuat segera menyapu tubuh Xiao Yan. Tapi ketika perasaan penindasan ini datang bersama-sama, Xiao Yan juga menghasilkan energi yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya. Energi semacam ini sangat padat dan membuat semangat juang Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat lambat. Energi pendendam di semua meridian di seluruh tubuhnya juga menjadi lebih dan lebih penuh saat Xiao Yan secara bertahap menyerap pil obat kekaisaran dan energi yang tak dapat dijelaskan dan kaya ini. Setiap kali diserap, hubungan antara meridian akan meledak menjadi sinar cahaya, dan setiap meridian tampak melebar dalam lingkaran kecil dengan penyerapan Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menyerap yang kedua. Menurut kecepatan penyerapan Xiao Yan, saya khawatir 5 pil kekaisaran ini tidak akan bertahan selama beberapa jam. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 50 mempersiapkan pengalaman 4. Segera, Xiao Yan telah menyempurnakan dan menyerap pil obat kelas 4 kaisar, tetapi tidak ada bayangan puncak tahap tengah kaisar pertempuran bintang 1. Xiao Yan harus tersenyum pahit. Sepertinya aku meremehkan kebutuhan energi untuk promosi. Xiao Yan dengan enggan menuangkan pil terakhir. Begitu pil obat memasuki telapak tangannya, Xiao Yan menemukan perbedaan antara pil obat ini. Energi pil obat ini jauh lebih kuat daripada 4 sebelumnya, dan mata Xiao Yan tiba-tiba diolesi dengan sinar cahaya. Apakah ini kaisar kelas 2? Xiao Yan sedikit terkejut. Pangkat kaisar adalah pangkat pertama kaisar. Meskipun pangkat kedua kaisar hanya berjarak 1 peringkat dari pangkat pertama kaisar, jarak antara keduanya sangat besar. Lihat, aku tidak berharap Xiao Long memurnikan pil obat kaisar kelas 2 untuknya. Energi kaisar peringkat kedua sangat kuat. Saya tidak tahu apakah yang ini akan berhasil. Xiao Yan merasakan kekuatan energi ini. Meskipun Kom sudah tahu bahwa pil kaisar kelas 2 ini mungkin tidak cukup untuk mencapai puncak jangka menengah, dia masih tidak bisa membantu tetapi menyalakan secercah harapan untuk mencapai puncak jangka menengah kaisar Dou bintang 1. Xiao Yan segera menelan pil kaisar kelas 2 di perutnya. Energi pil kaisar kelas 2 benar-benar tidak sebanding dengan kaisar. Energi yang kuat menyapu, tubuh Xiao Yan terbentur, energi meledak tiba-tiba, dan fluktuasi yang dihasilkan oleh energi yang bergelombang dalam lingkaran seperti riak di permukaan air. Seiring dengan pembubaran energi pil obat, energi aneh dari lapisan pemurnian Qi mengalir lagi, lebih kuat dari sebelumnya, energi yang tidak dapat dijelaskan muncul kembali di tubuh Xiao Yan, seolah-olah dengan kekuatan energi pil obat.
Namun, jenderal perubahannya adalah dia meredam energi dendam Xiaoyan pada kecepatan yang lebih lambat dari sebelumnya, mengulangi proses menyerap 4 pil obat tingkat kaisar barusan. Kali ini, waktu pemurnian Xiaoyan berkali-kali lebih lama daripada waktu yang dihabiskan untuk beberapa pil obat tingkat kaisar pertama. Pada saat ini, permukaan meridian di tubuh Xiaoyan tampaknya bercampur dengan jejak petir, dan energi yang kuat bersiul di meridian. Pil obat dari peringkat kedua kaisar benar-benar berbeda. Ketika sinar energi terakhir mengalir ke meridian Xiaoyan seperti sungai yang berderap, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, seolah-olah gambar hantu perlahan beriak di permukaan tubuh Xiaoyan, dan suara teredam datang perlahan. Ini adalah periode puncaknya, saya tidak mengharapkannya. Xiaoyan perlahan membuka matanya, dan ada fluktuasi energi yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Setelah menyerap 4 pil obat kelas 1 kaisar dan 1 pil yang diberikan oleh Xiaolong after pil kelas 2 kaisar, Xiaoyan berhasil memasuki tahap puncak dari tahap tengah kaisar Dou bintang 1, dan dia hanya satu langkah menjauh dari tahap akhir kaisar Dou bintang 1. Xiaoyan mengerutkan bibirnya, berdiri, dan ada suara berderak di antara tulang-tulangnya. Rasanya senang dipromosikan dengan cara ini. Bersambung. Terima kasih sudah menonton dongeng Donghua Battle Through the Heaven ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.